FI Muhammad Sakti. Di video ini kami akan mempresentasikan materi SKI tentang Dakwah Rasulullah pada periode Madinah. mohon disimak. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Materi inti, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan dakwah di Makkah selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Akan tetapi yang beriman di antara mereka hanya beberapa saja. Mereka masih tetap pada kemusyrikan dan selalu mengganggu jalannya dakwah Islam dengan beragam cara. Kota Makkah, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tidak memberikan harapan bagi dakwah Islam. Beberapa tempat pernah dicoba untuk berhijrah dan ternyata Yasrib, Madinah merupakan alternatif yang paling baik untuk dijadikan pusat kegiatan dakwah. Faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Yasrib pada tanggal 16 Rabiul Awal, bertepatan dengan 2 Juli 622 Masehi. Singgah di desa Kuba selama 4 hari dan mendirikan masjid di atas tanah milik Khulsum bin Hamdan, keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus. Yasrib, maka kota Yasrib diubah namanya dengan Al-Madinah Al-Munawwaroh, artinya kota yang bercahaya atau lebih dikenal dengan sebutan Madinah. Faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Di kota Madinah terdapat dua golongan masyarakat, yaitu A. Berasal dari utara, yaitu kaum bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nazir dan Bani Quraizah. B. Yang berasal dari selatan, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka sering bermusuhan satu dengan lainnya. Pada tahun ke-10 sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, beberapa orang dari suku Khazraj datang ke Makkah untuk mengerjakan haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di tempat yang bernama Al-Aqobah. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian Muhammad SAW, dibuatlah perjanjian wanita atau perjanjian Aqobah pertama. Perjanjian itu disebut perjanjian wanita karena dalam perjanjian itu ikut hadir seorang wanita bernama Afra binti Abid ibnu Salabah. Nah, isi perjanjian Aqobah pertama antara lain: 1. Kami tidak akan mempersekutukan Allah. 2. Kami tidak akan mencuri. 3. Kami tidak akan berzina. 4. Kami tidak akan membunuh anak-anak kami. 5. Kami tidak akan memfitnah dan menghasut. 6. Kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-13 masa kenabian Muhammad SAW, 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemuinya dan meminta Nabi SAW agar bersedia pindah ke Madinah. Rasulullah SAW setuju. Kemudian dibuat lagi perjanjian yang dinamai dengan perjanjian Aqobah yang kedua. Dalam perjanjian ini, Rasulullah SAW didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan agar suku Aus dan Khazraj dapat menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian berjanji akan membela Rasulullah SAW, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasulullah SAW dari serangan musuh. Baiat Aqobah kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Rasulullah SAW. Nah, sekarang ada faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam, yaitu 1. Bangsa Arab Yasrib telah lebih dulu memahami agama-agama ketuhanan, karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari kebangkitan, surga, neraka, dan lain-lain. Yang kedua, sering terjadi peperangan di antara penduduk Yasrib, menyebabkan hubungan antara masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, penduduk Yasrib
memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersaudarakan suku-suku yang saling bermusuhan. Madinah menjadi tempat berlindung yang aman bagi umat Islam. Proses hijrah kaum muslimin ke Madinah tidaklah mudah, sebab kaum Quraisy terus bertekad untuk menghalangi mereka berhijrah. Maka kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi, menghindari kejaran kaum Quraisy. Berbeda dengan hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menunjukkan keberanian dan tantangan. Berbeda dengan Abu Bakar Asy-Siddiq, ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berhijrah. Namun Rasulullah SAW menjawab, "Jangan tergesa-gesa. Mudah-mudahan Allah memberimu teman untuk berhijrah." Dan kaum Quraisy berkumpul untuk memusyawarahkan dan mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nabi SAW akan adanya persengkokolan jahat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, memberi kabar aksi jahat kaum Quraisy dan bersepakat untuk melakukan hijrah. Mungkin hanya sampai di sini presentasi kami dalam video ini. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.